Selamat pagi, yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Novianti Somba STH, LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Peserta uji kinerja periode 2 tahun 2025 dengan nomor peserta 4031 8408 10008, nomor induk mahasiswa PPG 1520 2401 041132. Saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan materi bahaya kerusakan alam. Hari ini Jumat 9 Mei 2025. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh kembali masuk dalam minggu ini untuk belajar pendidikan agama Kristen. Baik, sebelum kita masuk belajar, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya, silakan Yus. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala perkenan di hari ini. Dan sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Semoga Tuhan apa yang kami pelajari bisa terbaik dari Tuhan dan pikiran kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Dengarkan namanya ya. Alvandro, Ariel, Chelsea, Evangeline, Fiorence, Gabriela, Haikal, Irene, Muli, Natali, Nelwan, Olivia, Rixman, Teresia, Ivani, Feans, Henry, Yosia. Anak-anak, hari ini kita akan masuk di pembelajaran kita di bab yang terakhir adalah bab 12 tentang bahaya kerusakan lingkungan, di mana teks Alkitabnya kita ambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Di dalam pembelajaran kita nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana mendeskripsikan bentuk dan bahaya kerusakan alam. Kemudian yang kedua, menjelaskan panggilan hidup sebagai agen pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, nanti dalam kelompok kalian akan membuat video tentang kampanye pelestarian alam. Nah, apa saja contoh kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia? Contoh kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Ada yang mau menjawab? Nelwan. Contoh kerusakan alam yang dapat disebabkan oleh manusia itu salah satunya contohnya adalah longsor. Apalagi sekarang di Toraja karena terjadinya musim hujan yang dapat menyebabkan sering terjadinya longsor. Dan longsor juga dipengaruhi besar oleh penebangan hutan yang besar-besaran yang menyebabkan longsor itu menjadi lebih mudah terjadi. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kerusakan alam dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk lainnya? Ada yang mau menjawab? Oke, Rixman. Ya, kerusakan alam yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk lainnya adalah seperti polusi udara yang disebabkan oleh pabrik-pabrik yang dapat menyebabkan orang-orang
mendapat penyakit asma, dan pada makhluk seperti hewan bisa kehilangan habitat karena adanya gundulan hutan dan pembuangan limbah secara sembarangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mengapa penting bagi kita untuk menjaga kelestarian alam? Bisa dari perempuan? Oke, silakan. Guys. Jadi mengapa penting bagi kita untuk menjaga kelestarian alam adalah untuk mempertahankan ekosistem yang ada di sekitar kita dan untuk mencegah adanya wabah penyakit. Oke, kemudian pertanyaan terakhir, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah kerusakan alam? Itu mau perempuan lagi satu orang. Oke, silakan Dewi. Baik, jadi yang dapat kita lakukan untuk mencegah kerusakan alam adalah sebagai umat Kristen, kita itu dipanggil untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita supaya wujud dari tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah kerusakan alam adalah dengan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelestarian lingkungan. Oke, terima kasih buat baik. Kita lanjut. Nah, kita simak video berikut. Sejak kecil, kita selalu diciptakan tentang keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Lalu yang penuh keanekaragaman hayatinya, terumbu karang dengan berbagai warnanya, dan hutan yang terbentang amat luas dengan segala macam isinya yang menakjubkan. Selain indah, hutan Indonesia juga menjadi tempat bernaung bagi banyak masyarakat. Mulai dari mereka yang memanfaatkan hasil hutan sebagai mata pencaharian, sampai masyarakat adat yang menjadikan hutan sebagai tempat tinggal dan warisan budaya. Hutan pun menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman obat. Tuhan memberikan hutan kepada kita dengan berbagai manfaatnya. Semuanya adalah fakta, setidaknya sampai beberapa waktu lalu. Jika punya waktu luang, coba menuju ke mesin pencarian dan ketik hutan Indonesia dan temukan apa yang tertulis di sana. Bukan berita keindahan hutan Indonesia sayangnya, tapi justru berita tentang hutan Indonesia yang makin lama makin menghilang. Selama 75 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sudah kehilangan lebih dari 23 juta hektar hutannya, atau setara dengan 75 kali luas provinsi Yogyakarta. Sebuah angka yang luar biasa menunjukkannya, dan yang mengerikannya, angka itu tiap menitnya bertambah besar. Itu baru masalah hutan. Tentu, kita juga sering mendengar sejak kecil bahwa Indonesia memiliki kekayaan bahari yang luar biasa. Nenek moyang kita seorang pelaut, tapi pelaut kita rusak. Pada 2018, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mencatat setiap tahunnya sedikitnya sebanyak 1,29 juta ton sampah dibuang ke sungai dan bermuara di lautan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi setiap tahunnya. Fakta tersebut menasbihkan Indonesia menjadi negara nomor 2 di dunia dengan produksi sampah plastik terbanyak di lautan. Jika kita bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi kerusakan tanah alam? Oke, dari video tadi yang kita sudah nonton bersama, adakah yang bisa memberikan tanggapannya terhadap video yang sudah kita lihat? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanggapi bahwa Indonesia itu memiliki hutan yang sangat luas dan memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Jadi
kita sebagai manusia diberi mandat oleh Tuhan untuk menjaga dan mengelola alam sebaik mungkin. Langkah-langkah yang kita harus lakukan seperti membuang sampah pada tempatnya supaya tidak terjadi kerusakan alam dan tidak menunduli hutan-hutan supaya banyak hewan-hewan yang bisa hidup dan berkembang biak di dalamnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita masuk di materi. Ya, dikatakan bahwa beberapa waktu belakangan ini berbagai media cetak, kalau kita lihat ya, di media cetak seperti surat kabar dan alat-alat elektronik, media elektronik mengangkat berita tentang bencana. Banyak sekali kita bisa lihat di media-media sosial bagaimana berita-berita tentang bencana itu diberitakan. Mulai dari bencana kecil sampai pada bencana besar. Ya, dari banjir bandang karena hujan yang cukup lebat saat ini sampai banjir yang disebabkan oleh apa? Oleh tertutupnya saluran air karena sampah dan sedimen lumpur yang ada di dalamnya. Nah, dari bencana ini, bencana alam yang terjadi ada memang yang disebabkan oleh manusia. Ya, karena adanya pembuangan sampah dengan sembarangan. Ya, itu karena ulah manusia dan ada juga karena kejadian alam seperti gempa bumi atau dan juga tsunami. Ada beberapa contoh terjadinya kerusakan alam. Kita bisa lihat yang pertama adalah deforestasi. Apa itu deforestasi? Deforestasi adalah penggundulan hutan secara besar-besaran. Ya, banyak hutan-hutan yang ada di Indonesia ternyata sudah gundul. Ini karena keserakahan manusia, karena ulah manusia, seperti hutan yang ada di Kalimantan. Nah, dari bahaya deforestasi ini sehingga banyak habitat, ya, baik flora maupun fauna itu hilang, dan juga meningkatnya pemanasan global. Kerugian masalah ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Contoh yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Nah, kita bisa lihat sekarang banyak sekali pencemaran lingkungan terjadi. Ya, ada pencemaran udara. Tadi sempat disinggung sama Riksman, karena polusi udara, asap pabrik itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran air, ya, karena buang sampah sembarangan di sungai itu banyak sekali terjadi sehingga air yang ada di sungai itu tercemar. Dan juga ada pencemaran tanah yang berdampak pada apa? Organisme hidup dan ekosistem. Sehingga bahaya dari pencemaran lingkungan ini adalah adanya munculnya penyakit pernafasan, ya, seperti asma tadi, kerusakan ekosistem air, dan kerugian bagi pertanian dan sumber daya alam. Contoh yang ketiga, kerusakan alam yang ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh adanya apa? Peningkatan emisi gas rumah kaca, sehingga mengakibatkan aktivitas manusia itu semakin berkurang, ya, semakin tidak berjalan dengan baik. Nah, perubahan iklim kalau kita lihat sekarang itu sudah tidak menentu. Kadang panas, kadang hujan. Bahkan kadang hujan, ketika hujan pun itu matahari ada. Ya, jadi ini semua yang menyebabkan terjadinya adanya emisi gas rumah kaca, sehingga terjadi bahaya. Bahayanya itu adalah kenaikan suhu global, bencana alam yang lebih sering terjadi karena tidak menentu ini iklim, dan adanya ancaman kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Yang keempat adalah kerusakan ekosistem laut, di mana terjadinya overfishing, ya, ada terjadi pencemaran dan degradasi terumbu karang sehingga ekosistem laut, ya, itu
karena ulah manusia, sehingga bahayanya terjadi kepunahan spesies laut. Yang kelima, penggunaan bahan kimia berbahaya. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian dan industri dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Ya, orang sekarang mau cepat supaya padinya itu cepat panen ya. Nah, supaya cepat panen akhirnya apa? Mereka pakai bahan kimia yang berlebih. Ini yang sangat berbahaya. Bukan hanya masalah pertanian, tetapi juga perkebunan. Ya, menggunakan bahan kimia yang berlebih sehingga menyebabkan ya kita bisa keracunan karena masalah makanan, kelebihan bahan kimia. Yang keenam adalah penurunan keanekaragaman hayati. Kita bisa lihat sekarang banyak flora dan fauna itu sudah punah, ya, karena terganggunya rantai makanan, menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana bahaya kerusakan alam bagi kehidupan manusia. Sekarang kita mau melihat bagaimana pandangan Alkitab tentang alam semesta ini. Mari kita membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dari teks yang kita sudah baca, siapa yang mau memberikan intisari dari teks yang kita sudah baca tadi? Ya, oke, silakan boleh. Jadi Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 menceritakan tentang penciptaan alam semesta dan isinya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kitab Kejadian ini berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia beserta segala isinya. Nah, dari teks yang kita sudah baca ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana manusia diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk dikerjakan. Yang pertama itu adalah Allah menciptakan alam semesta dengan segala kelengkapannya. Allah menciptakan manusia itu di hari ke-6. Ya, nanti semuanya sudah lengkap. Lalu Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk apa? Ada mandat yang Tuhan akan berikan kepada manusia. Kemudian Allah bahkan memberikan berbagai kehidupan untuk manusia dan semua makhluk hidup lainnya. Ya, jadi semua yang ada di dalam dunia ini itu saling bergantung satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, hal yang kedua adalah Allah menghadirkan manusia dengan segala keistimewaan. Kenapa manusia itu istimewa? Berbeda dengan makhluk lainnya. Karena manusia diberikan akal budi oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia itu ada kuasa. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Apakah mandat yang diberikan Allah kepada manusia? Kejadian pasal 1 ayat 28, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu,
ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia, yaitu untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Manusia juga diberikan kuasa oleh Tuhan. Apa kuasanya? Yaitu memelihara alam semesta yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah berikan. Tetapi kuasa yang diberikan ini jangan sampai kita salah tangkap, ya. Kita melakukan hal-hal yang negatif yang akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Bagaimana pandangan Pendeta Robert Borok tentang tanggung jawab manusia? Di situ dikatakan bahwa penguasaan dan perawatan itu seharusnya dipahami dalam kerangka penata layanan. Manusia harus menyadari bahwa tanggung jawabnya terhadap alam semesta ini adalah tanggung jawab pelayanan. Ya, bukan hanya pelayanan yang ada di gereja yang kita lakukan, tetapi ketika kita memelihara, ketika kita menjaga, ya, alam semesta ini, itu juga adalah sebuah panggilan kita sebagai manusia yang melayani di dalam dunia ini. Sehingga manusia yang diberikan hikmat oleh Allah untuk memelihara dan menguasai bumi benar-benar mewujudkan tanggung jawabnya, sehingga manusia, hewan serta tumbuhan benar-benar saling memberi dan saling menerima. Ini tadi sudah dikatakan, ya, manusia dengan seluruh alam semesta yang ada di dunia ini itu saling bergantung satu dengan yang lain. Manusia membutuhkan tanaman, manusia membutuhkan hewan, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu saling menjaga satu dengan yang lain. Kesimpulannya adalah kerusakan alam akan membawa konsekuensi serius bagi manusia dan ekosistem. Ini di awal tadi kita sudah bahas bagaimana kerusakan lingkungan, ya, itu merusak ekosistem manusia, merusak kehidupan manusia. Ketika banjir terjadi, ya manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena rumahnya sudah kena banjir, ya, sudah rusak oleh banjir tadi. Nah, lalu yang kedua, untuk mencegah bahaya ini penting bagi kita untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan menjaga kelestarian lingkungan. Ya, kalau kita melihat, menyadari bahwa bahaya banjir itu sangat merugikan hidup kita manusia, berarti kita harus benar-benar menjaga lingkungan kita supaya apa yang nantinya akan terjadi lagi itu tidak terjadi, karena kita sudah mencegah dengan cara merawat lingkungan sekitar kita. Kemudian dengan kesadaran akan bahaya kerusakan alam dan tindakan yang tepat, kita mewujudkan lingkungan yang sehat. Kita mewujudkan lingkungan yang lestari dan harmonis bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Kalau kita sudah menjaga lingkungan kita saat ini, ya, generasi yang akan datang itu pun pasti akan menikmati hasilnya. Tetapi kalau kita tidak menjaga lingkungan kita mulai saat ini, pasti generasi kita tidak akan menikmati apa yang baik yang kita sudah kerjakan. Nah, kita masuk pada pertanyaan refleksi. Dari semua yang Ibu sudah jelaskan tadi, silakan kalian tulis di buku kalian, menjawab di buku kalian 3 pertanyaan refleksi yang ada di atas. Apakah kalian sudah paham tentang bahaya kerusakan alam? Lalu yang kedua, apakah kalian sudah paham pentingnya peran kita sebagai manusia untuk menjaga alam semesta? Dan yang ketiga, bagaimana kalian melaksanakan stewardship penata layanan itu dalam kehidupan kalian sehari-hari? Oke, silakan dikerja di buku catatan kalian.
Oke, sekarang kita masuk di asesmen penilaian. Jadi ini kalian kerja kelompok. Silakan kalian bagi kelompok lalu bagi tugas dan diskusikan pertanyaan yang ada di atas. Silakan. Ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas dari pertanyaannya, silakan ditanyakan ya. Yang mana yang kurang jelas? Berarti bahaya itu. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang berikan kesempatan kepada kelompok terakhir untuk memberikan hasil diskusi mereka. Silakan. Ya, jadi hasil diskusi kami adalah lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal perlu dirawat dan dipelihara dengan baik. Manusia secara khusus memiliki tanggung jawab yang besar terkait perawatan lingkungan hidup. Bukan hanya sekedar memanfaatkannya, melainkan juga melakukan perawatan agar lingkungan karya Allah memberi dampak bagi kemanusiaan. Manusia dipercaya Allah untuk melakukan proses pemeliharaan dalam wujud penata layanan atas karya Allah. Oleh karena itu, keseimbangan ekosistem menjadi pokok yang harus diperhatikan oleh semua makhluk agar seluruh proses kehidupan berjalan dengan baik. Sekali lagi, terima kasih kepada ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bahaya kerusakan alam memang itu sangat membahayakan kehidupan kita manusia kalau kita tidak menjaga, memelihara alam semesta yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, tugas terakhir adalah masih tugas kelompok. Nanti kalian membuat video, ya, video kampanye tentang pelestarian alam yang berdurasi 5 sampai 10 menit. Dalam waktu seminggu ini dan minggu depan kita akan mempresentasikan hasil diskusi, hasil video yang kalian sudah buat. Terima kasih. Demikianlah pelajaran kita hari ini dan kita akan menutup pelajaran kita, minta kesediaan satu orang pimpin kita di dalam doa. Oke, silakan Tim. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, semoga pelajaran kami hari ini dapat terpelajari baik dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah menjadi doa kami dalam nama kami seluruh. Amin. 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 Inilah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih.